Baik, kita lanjut ya. Jadi kuliah pakai HP juga bisa. Nah, sekarang berkembangnya teknologi ya. Kemarin kalau adik-adik lihat ini ulang kemarin ya yang muncul di pertanyaan ini tibia sama fibula, femur juga muncul gitu ya. Femur itu tulang paha. Oke. Lanjut lagi ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, ternyata memang kadang-kadang terputus. Kita sudah sampai kemarin sini nih ya, forearm, gerakan pada anggota berak bawah ini juga. Lalu pada ankle, pada trunk juga sudah. Lalu kita juga sudah di prostetik ortotik terminologi. Ortotik itu apa, prostetik itu apa, sudah tahu. Jenis-jenis prostesis sudah ya kemarin ya? Sudah, Pak. Ya, oke, lanjut. Berarti sudah. Ortosis yang belum ya? Iya, Pak. Ortosisnya belum. Oke, sekarang kita masuk sini. Jadi bagaimana penamaan ortosis? Ortosis orthotic device, ortotik itu dinamakan sesuai dengan dan mendapatkan dampak atas alat tersebut, gitu ya. Jadi kalau menamakan ortosis dinamakan berdasarkan apa? Area cover. Area itu jangkauan cover alias gini ya. Bahasa mudahnya gini. Ortosis itu menutup apa? Menutup sendi apa? Gitu ya. Kalau nama ortosis itu seperti itu. Jadi kalau ortosisnya itu menutupi sendi lutut gitu ya, di atasnya lutut sampai di bawahnya lutut, lututnya tertutup, ini namanya contoh knee orthosis gitu ya. Kalau dia cuma di telapakan kaki itu ya, namanya foot orthosis. Kalau dia menutupi telapakan kaki, menutupi mata kaki sampai separuh betis, berarti ada ankle sama foot ya, ankle foot orthosis. Jadi penamaan orthosis itu sederhananya adalah seberapa area yang di cover, area yang dijangkau oleh ortosis tersebut. Itu ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau ortosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lower limb ortosis, alias ortosis untuk anggota gerak bawah. Lalu ada upper limb ortosis, yaitu ortosis untuk anggota atas. Lalu ada spinal ortosis, yaitu ortosis untuk daerah spinal. Kalau kalian lihat gambar di bawah ini ya, ini ada gambar foot ortosis. Foot ortosis itu adalah alat yang dipakai di dalam sepatu, di bawahnya sepatu, atau di dalam sepatu ya. Jadi alat ini biasanya untuk mensupport atau mengkoreksi masalah-masalah yang ada pada kaki. Nah, gambarnya kayak gitu ya. Nah, itu. Atau mungkin sole saja.
Sole itu dalam sepatu itu dalaman sepatu namanya sole, insole. Nah, ini namanya disebut foot orthosis. Kenapa disebut foot orthosis? Karena yang di cover adalah daerah foot. Maka disebut foot orthosis. Yang kedua, nah kalau 5.5 ini, 5.5 ya dari tes ada mata kaki, terus dia ada di dalam sepatu, gitu ya. Nah ini namanya ankle foot orthosis karena dia mengcover area ankle joint dan area foot, maka disebut ankle foot orthosis. Nah, kalau dalam penjelasannya ini adalah ortosis ini akan mengcover di bawah foot, melewati ankle dan juga biasanya berakhir tingginya itu setinggi tungkai bawah, sebetis, batas betis ya, gitu ya. Tapi tidak sampai lutut. Kalau sampai lutut namanya nanti jadi kafo, gitu ya. Nah, ini gambarnya yang selanjutnya. Kalau kalian lihat gambar selanjutnya itu, nah ini dia mengcover foot, ankle, lututnya di cover, pahanya cover sedikit. Nah ini namanya knee karena sendinya yang tercover adalah knee, namanya scapho. Orthosis mengcover seluruh anggota gerak bawah, di bawah hip joint-nya nggak ketutup, gitu ya. Dan jenis ortosis ini banyak jenis knee joint-nya. Karena kenapa kok dikasih knee joint macam-macam? Karena dia butuh sendi lutut agar bisa duduk, bisa nekuk dan lain sebagainya. Jadi dengan ada knee joint itu, knee joint tetap bisa, knee joint aslinya tetap bisa nekuk. Nah ada beberapa jenis knee joint. Yang pertama adalah free knee joint. Free knee joint itu jadi dia bisa nekuk bebas, tidak terkunci. Yang kedua adalah locking knee joint yang mencegah beberapa gerakan. Jadi ada kunciannya. Nah, kenapa kok sendi lututnya harus dikunci? Ya memang beberapa pasien butuh seperti itu. Kalau nggak dikunci lututnya, dia nekuk. Pas dipakai berdiri tiba-tiba jatuh karena nekuk. Ya, ini namanya kafo. Area yang di cover adalah knee, ankle, dan foot. Selanjutnya ini ada HKAVO, hip, knee, ankle, foot orthosis. HKAVO itu adalah alat yang mengcover dari hip, dari knee, dari ankle, dari footnya. Ini di cover semua. Jadi kalau dilihat gambarnya itu hampir seluruh anggota bawahnya tertutup, tercover dari hipnya ya. Nah seperti biasanya pasiennya yang pakai apa? Pasien yang otot-ototnya anggota bawah lemah semua, paraplegi kayak gitu misalnya. Selanjutnya ada knee orthosis. Knee orthosis itu adalah orthosis yang mengcover daerah lutut, gitu ya. Daerah lutut. Nah, jadi yang di cover lututnya saja. Biasanya kondisi-kondisi apa? Misalnya olahragawan lututnya bermasalah, dia gapraan, ligamennya putus, gitu ya, lututnya nyeri. Nah, dikasih alat yang mengcover lutut saja, namanya knee orthosis. Selanjutnya hip orthosis. Hip orthosis ya mestinya orthosis yang mengcover sendi hip joint saja. Nah, misalnya contohnya hip joint terkadang harus dioperasi. Pas dioperasi dia nggak boleh gerak sementara waktu. Ya udah dikasih alat namanya hip orthosis. Tuh, jadi kalau kita runtut ortosis anggota gerak bawah itu ada foot orthosis, ada ankle foot orthosis, ada knee ankle foot orthosis, ada hip knee ankle foot orthosis, ada knee orthosis, dan ada hip orthosis. Itu lower limb orthosis. Nah, gimana dengan upper limb orthosis? Upper limb orthosis dimulai dari kalau hand-nya saja, telapak tangan atau hand-nya itu yang di cover. Nah, itu disebut hand orthosis. Mana tadi kok?
Ini ya. Hand orthosis. Nah, seperti ini, gambar 5.18. Jadi hand orthosis ini mengcover separuh telapak tangan. Nah, gitu ya. Contoh ini mengcover bagian jempol, posisi oposisi. Nah, ini disebut hand orthosis. Darah handnya saja. Hand itu telapak tangan namanya. Lalu gambar 5.19 ini namanya wrist hand orthosis atau WHO. Nah, yang di cover daerah wrist itu pergelangan tangan ya, yang sering dipakai jam. Wrist terus agak naik dikit di bawah siku, tapi nggak nyampe siku. Terus telapak tangannya di cover. Maka karena area yang di cover itu wrist dan hand, maka disebut wrist hand orthosis. Itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah elbow orthosis. Nah, ini elbow itu siku. Nah, sendi sikunya di cover agak atas sampai di humerus, terus agak bawah sampai di radius abdominal. Nah, itu ya. Nah, tapi wristnya nggak ketutup. Nah, ini namanya elbow orthosis. Harusnya ketutup gimana? Ya, namanya elbow wrist hand orthosis kalau handnya juga, gitu ya. Jadi kalau yang elbow orthosis yang di cover cuma sendi elbow. Tidak melewati sendi shoulder, tidak juga melewati sendi wrist. Maka disebut elbow orthosis. Jadi orthosis ini mengcover forearm dan upper arm, mengkontrol juga daerah elbow joint. Nah, tadi kalau elbow orthosis tapi ternyata panjang melewati pergelangan tangan, yang atas melewati shoulder itu beda nama. Kalau yang contoh ini 52.21 ini adalah yang mengcover elbow dan pergelangan tangan. Maka disebut elbow wrist hand orthosis alias EWHO. Orthosis ini mengcover seluruh upper limb di bawah shoulder. Karena yang di cover ya elbow, wrist, hand. Kalau shoulder-nya pun juga di cover seperti gambar 5.22 ini namanya SEWH hand orthosis. Ini mengcover upper limb, di cover ya shoulder, dari shoulder, wrist, hand, dan disebut SEWHO. Selanjutnya spinal orthosis. Spinal orthosis itu juga dinamakan berdasarkan area yang di cover. Maka kalau kalian belajar anatomi ya, anatomi sudah diajari juga di tulang belakang, itu ada beberapa nama. Dari atas itu ya, tulang leher itu namanya cervical spine. Itu ya, cervical itu leher. Yang mana cervical itu ada 7 tulangnya. Gitu ya. Lalu ada torakal. Ini ya, biasanya ada 12 tulang torakal. Bawahnya yang di pinggang ini, torakal itu ada. Kalau yang di pinggang ada lumbar spine, tulang lumbar, sejumlah 5. Terus ada tulang sacrum, ada coccygeum, gitu ya. Nah, kalau menamakan ortosis gimana? Ya, tulang-tulang itu tadi dan yang ada sendinya itu di cover seberapa. Kalau ortosisnya itu mengcover lumbar sama sakrum, ya disebut lumbar sakral ortosis, gitu ya. Kalau lumbar saja ya lumbar ortosis. Ada dari atas cervical sampai bawah disebut juga CTLSO, cervico, torakal, lumbar sakral ortosis, gitu ya. Itu penamaannya berdasarkan area yang di cover sesuai dengan prinsip penamaan ortosis tadi. Berbeda dengan kalau prostesis. Kalau prostesis seberapa amputasinya. Kalau amputasinya tulang tibia disebut transtibia. Jadi ya. Kalau ortosis seberapa area yang di cover. Kalau yang di cover lumbar ya lumbar ortosis. Di cover cervico, torasik, lumbar ya cervico, torasik, lumbar ortosis. Yang di cover lumbar sakral saja ya disebut lumbar sakral ortosis. Kalau diamati gambar 5.24 itu ada namanya
gambar lumbar sakral ortosis. Gitu ya. Nah, ini adalah mengcover daerah lumbar sama sakral. Nah, ini mengcover daerah spine bawah, mengcover lumbar dan sakral. Seringnya karena ada low back pain. Nah, ini ada torasik lumbar sakral ortosis TLSO. Nah, ini yang mengcover dari torak, dada sampai lumbar, pinggang, sakral juga tercover. Jadi ini disebut disebut TLSO. Ada lagi CTLSO, cervicalnya juga di cover, mengcover cervical, torasik, lumbar dan sakral. Hampir semua ya, dari leher sampai bawah tulang belakangnya ketutup semua, misalnya gara-gara skoliosis, lalu cervical orthosis itu mengcover daerah cervical saja, sering disebut neck brace. Baik, saya tutup ya pertemuan kali ini. Mohon maaf ini sinyalnya kurang sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.